Halo adik-adik, bagaimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Jika sudah, kita lanjut ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama bab 2 dengan pembahasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Dan kita telah sampai pada materi mengenal dan menggunakan mikroskop. Adapun kompetensi dasar dari bab 2 ini yaitu kalian mampu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Dengan tujuan pembelajaran yang perlu adik-adik capai pada kesempatan kali ini, yaitu kalian mampu untuk menyebutkan pengertian dari mikroskop dan menyebutkan bagian mikroskop beserta dengan fungsinya. Di Indonesia dan di negara-negara lainnya sekarang ini telah mewabah suatu penyakit yang bernama COVID-19. Penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh satu mikroorganisme yang bernama virus corona. Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, tempat hidupnya di mana-mana, misalnya di dalam tanah, dalam air, dalam sisa makhluk hidup, dan dalam tubuh manusia, bahkan dalam sebutir debu. Salah satu contoh makhluk hidup berukuran kecil yang kita sebut dengan mikroskopis yang dapat kamu amati adalah bakteri Escherichia coli dan Salmonella. Nah, pernahkah adik-adik melihat virus corona? Virus corona ini sangat berukuran kecil sekali, sehingga virus ini tidak dapat dilihat langsung dengan mata. Kita memerlukan suatu alat untuk melihat virus ini. Alat tersebut adalah mikroskop. Mikroskop dapat melihat benda-benda kecil seperti virus, bakteri, protozoa, dan lain-lain. Apakah adik-adik tahu apa itu mikroskop? Mikroskop adalah alat optik yang berguna sebagai alat bantu dalam melihat dan mengamati benda-benda yang ukurannya sangat kecil yang tidak mampu dilihat dengan mata secara langsung. Jadi, secara sederhana, mikroskop adalah alat bantu untuk melihat benda-benda yang berukuran sangat kecil atau mikro. Kata mikroskop sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu mikro yang artinya kecil dan skopein yang artinya melihat. Benda-benda kecil tersebut dilihat dengan cara diperbesar ukuran bayangan benda tersebut hingga berkali-kali lipat dari ukuran sebenarnya. Dengan mikroskop, bayangan benda mampu diperbesar hingga perbesaran 40 kali, perbesaran 100 kali, bahkan sampai perbesaran 1000 kali lipat. Perbesaran yang semakin tinggi ini dapat semakin meningkat lagi seiring dengan teknologi yang kini semakin berkembang. Bentuk dan jenis-jenis mikroskop berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada mikroskop yang paling sederhana, yaitu mikroskop cahaya, ada mikroskop stereo, dan sampai ada yang modern, seperti mikroskop elektron. Semakin modern perbesaran yang dihasilkan, semakin besar dan rinci. Berdasarkan pada penampakan objek yang diamati, mikroskop dibagi dua jenis, yaitu mikroskop dua dimensi, atau yang sering kita dengar dengan mikroskop cahaya, dan mikroskop 3 dimensi atau mikroskop stereo. Adapun berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop dibedakan menjadi mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Setelah mengenal sedikit tentang mikroskop, selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian mikroskop. Ada 14 bagian mikroskop yang harus kamu ketahui fungsinya. Ke-14 bagian tersebut terbagi lagi menjadi 2 bagian yang penting, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Bagian mikroskop yang termasuk ke bagian optik adalah lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan cermin. Pertama yaitu lensa okuler, merupakan lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Lensa okuler ini terbagi menjadi 3, yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Yang kedua ada lensa objektif. Lensa yang
berada di dekat objek atau benda yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Yang ketiga ada diafragma. Diafragma adalah bagian mikroskop untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Yang keempat ada cermin. Cermin berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek dengan cara memantulkan sumber cahaya menuju kondensor. Nah, cermin ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Bagian mekanik mikroskop terdiri dari tabung mikroskop atau tubus, meja sediaan atau meja preparat, klip atau penjepit objek, revolver atau dudukan lensa, lengan mikroskop, pemutar halus atau mikrometer, pemutar kasar atau makrometer, kondensor, skrup atau engsel inklinasi, dan ada kaki mikroskop. Kita akan mengenal bagian mekanik satu persatu. Yang pertama ada tabung mikroskop atau yang sering kita sebut dengan tubus yang berfungsi untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Yang kedua ada meja sediaan atau meja preparat yang berfungsi sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Yang ketiga ada klip atau penjepit objek yang berfungsi untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika diamati. Yang keempat ada revolver atau dudukan lensa yang berfungsi sebagai tuas penyangga atau dudukan lensa objektif agar dapat mempermudah pengaturan perbesaran pengamatan dari lensa tersebut. Yang kelima ada lengan mikroskop yang berfungsi sebagai pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop. Yang keenam ada pemutar halus atau mikrometer yang berfungsi untuk menggerakkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Yang ketujuh ada pemutar kasar atau makrometer yang berfungsi untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Yang kedelapan ada kondensor yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Yang kesembilan, skrup atau engsel inklinasi yang berfungsi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Dan yang ke-10, kaki mikroskop yang berfungsi untuk penyangga atau penopang mikroskop. Baik adik-adik, itu tadi ke-14 bagian dari mikroskop yang sudah kalian pelajari beserta dengan fungsinya. Setelah kalian mengetahui fungsinya, harapannya kalian sudah bisa mengoperasikan atau menggunakan mikroskop ini. Tapi tenang, kita akan terlebih dahulu mempelajari langkah-langkah dalam penggunaan mikroskop ini. Setelah kalian mempelajari fungsi bagian mikroskop, selanjutnya kita akan mengenal langkah-langkah menggunakan mikroskop. Setidaknya ada 3 bagian langkah penting dalam menggunakan mikroskop, yaitu pengaturan mikroskop, preparat mikroskop, dan memfokuskan mikroskop. Kita akan membahas ketiga langkah dalam ketiga bagian tersebut. Pada bagian penting, langkah yang pertama, untuk pengaturan mikroskop terdapat langkah yang perlu dilakukan. Di antaranya, yang pertama, bersihkan permukaan yang datar dari debu-debu yang berpotensi dapat merusak mikroskop yang dipakai. Bersihkan area dengan cairan pembersih permukaan. Pastikan meja yang kamu pakai di dekat stop kontak dan memiliki cahaya yang cukup. Kedua, ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya. Tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Ketiga, letakkan mikroskop di atas meja, pasanglah mikroskop ke stop kontak. Yang keempat, letakkan buku instruksi manual mikroskop di dekatnya. Bacalah dengan seksama jika kamu ingin melihat instruksi tentang cara menggunakan model mikroskop yang digunakan. Yang kelima, untuk
Untuk memulai, pastikan bahwa lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver, karena akan lebih mudah untuk memfokuskan preparat yang akan kamu amati. Yang keenam, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Cahaya tampak terang berbentuk bulat atau lapang pandang seperti yang terlihat pada gambar. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara berikut. Yang pertama, atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Yang kedua, atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler. Apakah lapang pandang sudah terang atau jelas? Ingat bahwa beberapa mikroskop telah dilengkapi lampu, sehingga tidak perlu mencari cahaya. Cukup mengatur posisi diafragma yang sesuai dengan kebutuhan cahaya terang dan lurus dengan lensa okuler dan objektif. Bagian preparat mikroskop yang terdiri dari langkah berikut. Yang pertama, cucilah tanganmu jika belum mencucinya. Yang kedua, siapkan kain tanpa serat di dekatmu yang dapat digunakan untuk membersihkan preparat. Yang ketiga, untuk memulai berlatih, kamu dapat menggunakan preparat yang sudah jadi. Yang keempat, letakkan preparat di meja objek mikroskop. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Sentuhlah hanya pada bagian ujungnya, sehingga kamu tidak meninggalkan sidik jari pada preparat yang sudah dibersihkan sebelumnya. Kemudian, jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Yang keenam, nyalakan mikroskop yang digunakan. Pada bagian yang ketiga, adapun langkah-langkahnya yaitu memfokuskan mikroskop. Yang pertama, mengatur lensa okuler mikroskop jika terdapat dua lensa. Putarlah tabung lensa okuler untuk mencari jarak yang tepat antara kedua mata atau jarak pupil mata. Lepaskan kacamata jika kamu menggunakan kacamata. Kamu dapat menggunakan pengaturan mikroskop untuk memfokuskan benda sesuai dengan penglihatanmu. Yang kedua, mulailah memfokuskan lensa objektif dengan kekuatan terendah. Kamu mungkin memiliki 2 atau 3 lensa objektif yang berbeda, yang dapat diputar dan dirubah untuk memperbesar objek. Tapi sebaiknya, mulailah dari perbesaran 4 kali dan meningkatkan perbesarannya terfokus. Lensa objektif dengan kekuatan terendah memberikan pandangan yang luas pada saat pengamatan dan memungkinkan untuk perlahan-lahan memfokuskan objek tanpa kehilangan pandangan akan objek tersebut. Memulai dari lensa objektif dengan kekuatan tinggi atau besar bisa membuatmu tidak dapat melihat objek atau tidak dapat melihat keseluruhan objek. Yang ketiga, fokuskanlah objek dengan menggunakan pemutar kasar yang lebih besar. Pemutar ini adalah pemutar yang lebih besar dari 2 pemutar yang berada di sisi mikroskop. Yang keempat, geserlah preparat untuk meletakkannya di tengah meja objek jika diperlukan. Ingatlah bahwa perbesaran menggunakan pencerminan, sehingga kamu harus memindahkan preparat ke arah yang berlawanan pada objek untuk mengaturnya dengan baik sehingga tepat pada arah lensa objektif. Yang kelima, sambil mengamati, gunakanlah pemutar halus untuk lebih memfokuskan pengamatan objek dan preparat. Yang keenam, aturlah diafragma yang berada di bawah meja objek. Kamu dapat mengatur banyaknya cahaya yang terfokus pada preparat. Mengurangi cahaya mungkin dapat membuat objek terlihat lebih jelas dan tidak pucat. Yang ketujuh, ubahlah ke lensa objektif dengan kekuatan lebih tinggi hanya jika kamu tidak dapat memfokuskan benda dengan cakupan lensa objektif dengan kekuatan rendah. Tidak semua lensa dengan kekuatan tinggi digunakan untuk semua preparat, karena beberapa lensa tidak dapat terfokus terlalu dekat pada objek tertentu. Hanya gunakan pemutar halus saat menggunakan lensa objektif dengan kekuatan tinggi. Seperti pilihan lensa 100 kali. Jika kamu menggunakan pemutar kasar, ditakutkan dapat memecahkan preparatnya dan merusak lensa objektif jika tertekan atau bersentuhan terlalu keras. Di tahap ini, kamu dapat belajar mengamati objek dengan perbesaran yang berbeda-beda.
Kedelapan, kendurkan pemutar kasar saat kamu sudah selesai melakukan pengamatan. Ulangi proses pengamatan dengan preparat yang baru untuk mendapatkan latihan yang diperlukan, sehingga kedepannya kamu dapat dengan cepat melakukan pengamatan pada objek lainnya. Yang kesembilan, simpanlah mikroskop di dalam pelindung debu sehingga meja objek dan lensanya tetap bersih. Bersihkanlah lensanya hanya dengan larutan yang dianjurkan dan kain tanpa serat. Demikianlah materi tentang mikroskop. Terima kasih.